Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman, sahabat FKUB Kota Medan. Kali ini kita kembali ke acara podcast kerukunan. Hari ini, episode kali ini kita kedatangan narasumber. Halo Ustadz Haji Damri Tambunan, SHI, SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Sehat-sehat anak muda ya kan. Wah, kalau sehat anak muda itu berarti semangat terus itu Ustaz. Itu luar biasa. Jadi teman-teman semua yang masih muda jangan mau kalah, kita yang mudanya beneran. Mudanya beneran harus tetap semangat. Ustaz, kali ini kita bahas tema tentang peran tokoh masyarakat atau tokoh agama Ustaz di Kota Medan untuk menjaga kondusivitas, menjaga harmoni, menjaga toleransi di Kota Medan. Menurut Ustadz, bagaimana peran tokoh agama itu? Ustadz, sejauh mana perannya untuk menjaga kondusivitas di Kota Medan? Ya, terima kasih Imam. Saudara-saudara, Kota Medan ini sangat kondusif sebenarnya. Dan Kota Medan ini sangat majemuk masyarakatnya. Ada 21 kecamatan, 151 kelurahan, dan ada 2001 lingkungan. Dan ini merupakan wilayah yang sangat luas, tentu juga masyarakatnya sangat banyak, berbagai macam suku, ras, golongan, dan agama. Dan 6 agama itu ada di Kota Medan. Yang pertama Islam, ada Kristen, ada Protestan, ada Buddha, ada Hindu, dan Konghucu. Dan keenam ini semuanya mewakili dari majelis-majelis agamanya ada di Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi harapan kita semua tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat sangat berperan aktif dalam menjaga kerukunan ini. Bisa menyampaikan kepada jamaah-jamaahnya, ke mungkin organ bagian organisasinya, dan kepada masyarakat secara individu. Karena kerukunan ini harus bisa kita jaga secara individu, tidak hanya tokoh-tokoh agamanya, begitu juga masyarakatnya. Mungkin ada yang di masjid memberikan tausiah oleh tokoh-tokoh agama, ada yang di gereja memberikan ceramahnya, dan lain sebagainya. Jadi peran tokoh-tokoh agama ini sangat diperlukan dan bisa menjadi pengayom di masyarakat. Apapun misalkan yang terjadi konflik, kita harus bisa meredam semua itu. Dan ini juga sangat dibutuhkan dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda juga. Tokoh pemuda dengan kepemudaannya, tokoh agama dengan keagamaannya masing-masing. Ini bisa memberikan pencerahan kepada jamaahnya, kepada masyarakatnya, dan insya Allah akan terbangunlah kondusifnya masyarakat di Kota Medan. Wah, berarti dasarnya memang sudah kondusif ya Ustadz ya? Insya Allah sudah. Wah, dengan berbagai macam agama yang ada di Kota Medan ini, wah ini Indonesia kecil. Bagian dari Indonesia tapi representatif. Dan Medan ini termasuk barometernya Indonesia. Wah, luar biasa, luar biasa. Masyarakat yang terbesar, yang ketiga ya. Ketiga. Ya. Luar biasa. Ustadz, kira-kira langkah strategis Ustadz, langkah strategis apa yang harus dilakukan kita ini untuk menjaga tetap kondusif, tetap harmoni, tetap toleran gitu di tengah-tengah masyarakat Ustadz? Sebenarnya tidak ada agama yang membolehkan untuk kita anarki, kita berpecah, tidak ada. Jadi semua agama mengajarkan bagaimana supaya kita rukun, damai, tentram, dan harmonis. Itulah yang terjalin namanya kondusif. Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa memberikan arahan kepada masyarakat kita. Yang kedua, dari keagamaan kita masing-masing bisa kita sampaikan bahwa perpecahan itu tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa mengajarkan ini? Sebenarnya di dalam Al-Quran juga Allah sudah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Di kamu agamamu, bagiku agamaku.
Artinya ini adalah merupakan satu perintah agar supaya tidak ada perpecahan di antara kita. Kita bisa bersama-sama karena kita di Indonesia, apalagi semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda agama, suku, warna kulit. Allah juga firmankan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu tuh berbeda-beda. Ada yang kulitnya putih, ada yang hitam, ada sedikit putihnya. Seperti itu. Ada yang kuning langsat, ada yang beda bahasa dan lain sebagainya, supaya kita saling kenal mengenal. Tapi Allah kunci, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di mata Tuhan itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Innallaha alimun khabir di akhir ayat itu. Jadi peran tokoh ini sangat penting. Buatlah langkah-langkah bagaimana, apalagi di FKUB ini ada regulasi. Ada perwal, ada KMA, keputusan Menteri Agama, kemudian ada PBM, peraturan bersama Menteri dan lain sebagainya. Jadi regulasi ini kita pegang di sini, dan ini juga sudah kita sampaikan juga ke masyarakat kita melalui kemarin ada juga acara kita di FKUB memanggil tokoh-tokoh agama bagaimana untuk menjaga kondusif di Kota Medan ini. Insya Allah. Insya Allah, luar biasa. Memang harus kita dengarkan ya teman-teman, supaya memang bisa jaga kondusivitas di Kota Medan. Ustaz, Ustaz punya media sosial? Punya. Punya ya? Punya. Instagram ada Ustaz? Instagram ada. Sudah verified belum? Facebook ada. Instagramnya sudah centang biru belum? Twitter ada. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, dan sahabat-sahabatnya semua. Nonton YouTube juga sering ya Ustaz ya? Memang Ustaz, perkembangan zaman tak mungkin melepaskan diri kita dari itu kan Ustaz. Itu luar biasa, apalagi media sosial yang tidak terkontrol. Waduh, luar biasa Ustaz. Banyak orang-orang yang mungkin menyebarkan kebencian-kebencian di tengah masyarakat itu dengan media sosial Ustaz. Itu grup WhatsApp keluarga itu asal share-share aja Ustaz. Tapi nggak tahu kita betul atau enggaknya berita yang di-share itu. Wah, itu luar biasa. Menurut Ustaz bagaimana? Ya. Dia kan pisau bermata dua tuh Ustaz. Benar. Dia bisa negatif, dia bisa positif, itu kan media sosial itu. Tapi ya harus kita lihatlah dari sisi pandangan Ustaz. Jadi, bagaimana? Memang media sosial ini istilahnya lebih kencang daripada AK-47. Artinya kalau seandainya kita masih mengongkang lagi, membidik lagi, tapi kalau media sosial ini, kalau seandainya kita tidak saring benar-benar, bahkan ada kadang-kadang begitu masuk misalkan ke handphone kita satu berita, kita kadang-kadang malas membacanya, langsung aja diteruskan. Begitu orang yang tadi membaca dengan teliti, dia telepon kita gitu. Kok dikirim yang begini-begini, loh isinya apa rupanya gitu. Jadi kita tidak memperhatikan itu, sehingga muncullah ketidakbaikan tentang pengguna media sosial ini. Jadi kita berharap kepada seluruh masyarakat, siapapun kita, media sosial ini sebenarnya dibuat tidak salah. Ini hanya sebagai satu tempat silaturahim. Apabila kita berjauhan, kita jarang juga bertemu karena kesibukan masing-masing, bisa media sosial ini kita gunakan. Tapi jangan salah dalam menggunakan media sosial. Apalagi ujaran kebencian, bully, kemudian hoax, dan ini sangat diharapkan kepada masyarakat, karena gesekan-gesekan dari masyarakat ini yang diposting kemudian dikirimkan ke berbagai macam pengguna akun media sosial, sehingga terjadilah gesekan-gesekan yang tidak diinginkan. Jadi kita berharap cerdiklah kita tidak bisa pungkiri memang sekarang sudah zaman digital. Sudah zaman digital. Jadi sudah fase kelima, ini adalah zaman digitalisentris. Kita tidak bisa terlepas dari itu, tapi tergantung kita. Ibaratkan sebuah pisau, Mam. Pisau ini sebenarnya dibuat untuk mengupas bawang, meracik cabai, dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika orang tidak menggunakan dengan baik, digunakanlah untuk
lari keliling-keliling di tengah jalan, bawa anak muda, pisau-pisau, ada kelewang, begal gitu. Jadi ini salah gunakan gitu. Padahal sebenarnya tujuan daripada itu tidak untuk itu gitu. Jadi media sosial ini juga diharapkan kepada seluruh masyarakat, gunakanlah dengan baik. Saring dulu beritanya, baca dulu. Kalau memang ini perlu diteruskan, teruskan. Tapi kalau tak perlu, saya rasa itu usaha kita biar berhenti di handphone kita. Kalau bisa hapus dari situ. Apalagi sekarang sudah diikat kita dengan ada undang-undang IT. Hati-hati kita dengan hoax, dengan pengguna IT yang tidak sesuai dengan undang-undang. Bisa-bisa jam 11 malam diketok rumah kita, tiba-tiba kita dibawa ke kantor polisi gara-gara salah menggunakan media itu. Jadi harapan kita, media sosial itu gunakanlah untuk menyejukkan hati antar umat beragama, apalagi kalau ada di situ bahasa-bahasa agama, sebaiknya kita redam saja, kita hentikan di kita. Jadi tidak akan tersebar kemana-mana. Lebih bijak ya teman-teman, lebih bijak melaksanakan pengguna media sosial itu harus lebih bijak ya teman-teman semua. Ustadz, Ustadz ini pengurus FKUB kan Ustadz? Ya. Apa jabatan Ustadz FKUB? Sekretaris FKUB. Sekretaris FKUB Kota Medan. Ustadz, kira-kira apa ini yang program prioritas FKUB yang akan dilakukan? Seingat saya baru 7 bulan ya Ustadz kepengurusan yang baru ya? Baru 7 bulan. Kira-kira apa program prioritasnya Ustadz ini untuk mendukung juga Pak Bobi dalam Wali Kota Medan menjaga kerukunan nih di tengah Kota Medan? Yang pertama, FKUB ini dibentuk adalah sebagai satu payung untuk masyarakat Kota Medan yang majemuk. Karena di FKUB ini seperti yang saya sampaikan tadi, majelis agama itu mengirimkan kepengurusan masing-masing dari majelisnya dan jumlahnya 17. Dan FKUB ini khusus di Kota Medan sudah banyak melakukan kegiatan. Mungkin yang sering itu adalah memberikan rekomendasi untuk rumah ibadah. Iya, pendirian rumah ibadah. Pendirian rumah ibadah. Dan ini juga harus kita lakukan verifikasi berkas, kemudian juga harus kita verifikasi lapangan, dan kita menugaskan pengurus-pengurus FKUB ini untuk memverifikasi, kemudian kita sidang plenokan, ini layak diberikan izin, rekomendasi. Ada juga yang meminta izin sementara rumah ibadah. Jadi kita tidak terlepas kalau itu dari regulasi. Ada perwal, ada PBM, dan lain-lain sebagainya. Kita juga tidak banyak berdebat karena kita juga sudah masing-masing agama mewakili. Yang kedua, program-program kita menjaga kerukunan ini, mungkin dalam waktu dekat ini kita juga akan melaksanakan kegiatan olahraga kerukunan. Kita juga akan melaksanakan pidato kerukunan, lomba pidato. Kita juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ada kemarin outbound, kita bawa ke satu tempat untuk melihat kepada masyarakat bahwa di masyarakat Kota Medan ini tak ada yang intoleran. Kita semuanya bersama-sama menjaga kerukunan dengan saksama. Dan mungkin yang sudah kita lakukan juga, kita turun ke kecamatan-kecamatan membentuk relawan-relawan kerukunan. Relawan kerukunan dari berbagai macam kecamatan. Kemarin juga sudah kita laksanakan di 21 kecamatan, kita bagi 4 zona. Jadi FKUB ini adalah satu forum yang peneduh di antara masyarakat Kota Medan dan khususnya masyarakat yang sangat banyak sekali ini. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa berdialog lagi dan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain. Amin. Mudah-mudahan kita doakan semua sehat-sehat selalu untuk Ustadz dan pengurus-pengurus FKUB lainnya supaya bisa terus menjaga kerukunan di Kota Medan ini menjadi barometer Indonesia. Wah, luar biasa Kota Medan kita ini, walaupun besi sering hilang malam-malam Ustadz. Biasa itu. Tapi memang hebatnya di Kota Medan dia sudah mulai kirimkan polisi-polisi untuk jaga malam-malam Ustadz. Ya, jadi
Masyarakat juga sudah mulai tenang untuk keluar jalan atau pulang malam kan. Kota Medan 24 jam. 24 jam. 24 jam. Kita termasuk kota metropolitan yang masyarakat hidup terus kan sampai tengah-tengah malam. Untuk closing statement Ustadz, silakan untuk pemuda Kota Medan dan masyarakat lah Kota Medan lah khususnya supaya tetap menjaga kondusivitas dan kerukunan. Baik, kepada seluruh masyarakat Kota Medan, mari kita selalu menjaga kondusif di Kota Medan dan kita masing-masing memahami agama yang kita anut. Kemudian kita ajarkan kepada saudara rekan kita, tapi tetap menjaga kedamaian, kerukunan, dan toleransi dalam beragama. Al-Quran juga sudah mengajarkan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Artinya tanpa ada kesadaran di antara kita masyarakat, kerukunan ini tidak akan tercapai. Mudah-mudahan Kota Medan ini bisa kita jaga dengan baik sehingga kedamaian, keramahan, dan kerukunan terjalin di Kota Medan. Ini saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Damri Tambunan, SAG, SHI, SPDI Ustadz. Ini kapan ngambil magister nih Ustadz? Insya Allah lagi berjalan. Lagi berjalan ya Ustadz, ya. Kita doakan beliau segera magisternya dan mudah-mudahan cepat doktor nih Ustadz. Amin. Sekali berustadz kayaknya harus ini harus magister dan doktor. Kita doakan, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Sehat-sehat selalu, kita berjumpa lagi. Kita salam kerukunan dulu nih Ustadz. Salam kerukunan. Salam kerukunan. Rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.